Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala amrid dunya waddin. Tsumma salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna al-ikhlas fil ilmi wal amal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan untuk bisa berkumpul hadir dalam majelis ilmu, majelis yang di dalamnya kita mempelajari tata cara beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wabil khusus kita masih melanjutkan mengkaji kitab Fathul Qarib bil Mujib Syarah Matan Ghayah wa Taqrib yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Qasim Al-Ghazi yang wafat tahun 918 Hijriah rahimahullahu rahmatan wasi'ah, yang mana kitab ini adalah kitab dalam fikih mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah memasuki pembahasan fikih zakat. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang komoditas zakat. Ada beberapa harta-harta yang memiliki kewajiban zakat secara tertentu. Dan kita sudah membahasnya. Juga kita membahas tentang masalah muqaddimah atau pengertian zakat itu sendiri secara bahasa Arab apa artinya, dan dalam istilah para fuqaha apa artinya. Maka insyaallah malam hari ini kita akan melanjutkan apa yang akan disampaikan oleh Musannif rahimahullah ta'ala. Dan pembahasan berikutnya di sini beliau akan membahas beberapa syarat wajib dalam zakat. Ya, beberapa syarat wajib dalam zakat. Maka kita baca dulu matanya, kita baca dulu kitabnya, kemudian kita akan jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ilmi fid dunya wal akhirah wa dakhalahu fasya jannatihi wa taghammadahu bi rahmatihi Allahumma amin. Fa ammal mawashi fatajibu zakatu fi thalathati ajnasin minha wa hiya al-ibilu wal baqaru wal ghanamu fala tajibu fil khayli wal raqiqi wal mutawallidi mathalan baina ghanamin wa dhiba'in wa syara'itu wujubiha sittatu asya wa fi ba'di nusakhil matni sittu khisalin. Al-islamu fala tajibu ala kafirin asli wa ammal murtaddu fas-sahihu annama lahu mawqufun fa in 'ada ila al-islami wajabat alaihi wa illa fala. Wal hurriyatu fala zakata ala raqiqin wa ammal muba'adu fatajibu alaihi zakatu fima malakahu bi ba'dihil hurri, dan seterusnya. Baik. Maka di sini beliau akan membahas tentang syarat wajib zakat. Perlu kita ketahui karena tidak semua harta itu ada wajib zakat secara spesifik pada harta tersebut. Maka beliau akan sebutkan syarat wajib pada beberapa kategori zakat. Maka yang beliau sampaikan pertama kali di sini adalah syarat wajib dalam kategori zakat peternakan. Syarat wajib dalam kategori zakat peternakan. Maka sebelum beliau menyebutkan syarat-syarat wajib dalam masalah zakat peternakan, maka beliau sampaikan terlebih dahulu peternakan yang seperti apa yang ada kewajiban zakatnya. Ya,
Sebenarnya sudah kita singgung sebelumnya, ya. Kita sudah singgung sebelumnya bahwasanya tidak semua hewan peternakan itu ada kewajiban zakatnya. Tapi di sini beliau menjelaskan, ya. Maka beliau jelaskan terlebih dahulu mana hewan yang ada kewajiban zakat peternakannya. Maka beliau mengatakan fa'ammal mawashi, dan adapun hewan-hewan ternak, fatajibu maka wajib az-zakatu zakat fi thalathati ajnasin, dalam 3 jenis minha dari hewan-hewan al-mawashi tadi, dari hewan-hewan peternakan. Jadi tidak semua jenis hewan yang diternak itu ada kewajiban zakat peternakan, tapi hanya 3 hewan saja. Apa itu? Maka kata beliau, wahia, dan 3 jenis itu adalah al-ibilu, yang pertama onta, wal baqaru, yang kedua adalah sapi, wal ghanamu, dan yang ketiga adalah kambing. Ya. Maka ini adalah 3 hewan yang ada kewajiban zakat peternakannya. Ya. 3 hewan yang ada kewajiban zakat peternakannya. Taib. Dalilnya apa? Ya, kita sampaikan di sini apa yang menjadi dalil. Di antara dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu secara marfu dari Nabi sallallahu, beliau bersabda, walladzi nafsi biyadihi wal awqal walladzi la ilaha ghairuh. Ya. Allah bersumpah demi Allah yang jiwaku berada di tangannya atau yang tidak ada sesembahan selain Dia. Ma min rajulin takunu lahu ibilun, tidaklah seorang itu memiliki onta, au baqarun atau sapi, au ghanamun atau kambing, la yuaddi haqqaha, kemudian tidak dia tunaikan haknya, hak hewan-hewan tadi, illa utiya biya yaumal qiyamah, kecuali nanti akan didatangkan hewan tersebut pada hari kiamat, a'dhama ma takun, bentuknya, ya, fisiknya lebih besar daripada normalnya, wa asmanahu, dan lebih gemuk, tata'uhu bi akhfafiha, hewan-hewan tadi akan menginjak-injak pemilik hewan tersebut dengan kaki-kakinya, wa tantahu bi kuruniha, dan hewan tadi akan menyerutuk, ya, orang yang memilikinya dengan tanduk-tanduknya. Kullama jazat ukhraha ruddat alaihi ulaha. Ya. Setiap kali hewan itu ketika sudah selesai menyeruduk kemudian dia lari, maka datang hewan berikutnya, dan begitu seterusnya tidak terputus. Hatta yuqda bainan nas, ya. Sampai ditetapkan hari penghisaban. Jadi disiksa seperti itu hari kiamat. Sambil menunggu dihisab, dia disiksa. Ya, dan di sini sisi dalilnya adalah dalam hadis tadi yang disebutkan 3 hewan. Ya, ma min rajulin takunu lahu ibilun au baqarun atau ghanam. Ya. Onta, sapi dan juga kambing. Ya, maka di sini baru ada kewajiban zakat pada peternakannya jika yang diternak adalah onta, sapi dan kambing. Dan yang dimaksud dengan onta, sapi dan kambing kita sudah singgung sebelumnya, yaitu dengan berbagai macam jenis, ya, dengan berbagai macam jenisnya, selama dia dianggap sebagai onta baik berpunuk 1 atau 2, atau mungkin sapi baik sapi perah atau sapi biasa, sapi daging atau sapi apapun. Kemudian juga kambing, baik kambing itu kambing gibas atau kambing biasa atau mungkin kambing etawa atau kambing apapun, ya. Maka ini ada zakatnya. Tip. Maka dari sini beliau menyebutkan satu masalah, ya, atau beliau menyebutkan apa dampaknya kalau kita tahu bahwa yang wajib pada zakat peternakan hanya 3 hewan ini. Maka dampaknya kata beliau, fala tajibu, maka tidak ada kewajiban zakat fil khayli pada pada kuda. Tidak ada yang namanya zakat peternakan kuda. Tidak ada yang namanya zakat peternakan kuda. Ya, meskipun kudanya sangat banyak. Ya. Warraqiqi, demikian juga tidak ada zakat budak meskipun budaknya sangat banyak. Ya. Tidak ada zakat budak ataupun zakat kuda. Ya.
Dan beliau sebutkan dua hal ini karena demikian juga yang ada pada hadis. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW menyampaikan laisa 'alal muslimi fi 'abdihi wala farasihi shadaqah. Tidak ada kewajiban bagi seorang muslim pada budaknya dan pada kudanya zakat. Maka Nabi SAW menjelaskan tidak ada zakat pada kuda ataupun pada budak. Ya. Taib. Kemudian beliau menyebutkan masalah yang berikutnya. Bagaimana kalau hewan itu adalah peranakan? Antara hewan yang wajib zakat peternakan dengan hewan yang non zakat peternakan, wajib zakat peternakan. Ya. Misalkan apa? Ya, misalkan ya kambing ya dikawin silangkan. Ya. Entah dengan rusa atau dengan ya hewan yang selainnya yang tidak ada kewajiban zakat. Ya. Maka beliau menyampaikan wal mutawallidu mathalan ya, dan hewan yang dia hasil peranakan, contohnya baina ghanamin antara kambing ya, wa dhibain ya, dan rusa. Maka seandainya terjadi, ya seandainya terjadi, maka apakah ada kewajiban zakat? Maka di sini kita sampaikan kalau hewan itu adalah hasil peranakan atau hasil rekayasa, ya peranakan dari hewan yang wajib zakat peternakan dan hewan yang tidak wajib zakat peternakan, maka statusnya dia tidak wajib zakat peternakan. Statusnya dia tidak wajib zakat peternakan. Ya. Baik. Kenapa? Karena para ulama membuat kaidah dalam masalah zakat al-far'u yatsba'ul akhaffa minal aslaini. Bahwasanya keturunan itu mengikuti yang paling rendah dari dua induknya. Ya. Dalam masalah zakat, keturunan itu mengikuti yang paling rendah dari dua induknya. Maka antara wajib zakat dengan yang tidak wajib zakat, maka dia mengikuti yang tidak wajib zakat. Ini dalam masalah zakat. Baik. Maka di sini beliau memberikan mukaddimah sebelum menjelaskan syarat-syarat wajibnya. Jadi beliau tentukan dulu ini yang wajib. Ya. Zakat peternakan yang ada kewajiban zakatnya ya hewan ini, 3 hewan. Sapi, onta, sapi dan juga kambing. Selain itu maka tidak ada kewajiban zakat. Maka kalau misalkan ada orang yang beternak, ya, misalkan beternak bebek, beternak ayam, ya, atau mungkin beternak jangkrik, ya, atau mungkin beternak burung atau beternak apapun, selain 3 hewan ini, maka tidak ada yang namanya zakat peternakan. Tapi nanti bisa jadi jatuhnya ada zakat perdagangan. Kalau hal tersebut hewan itu jadi komoditas dagangnya. Nanti kita akan bahas ya. Baik. Setelah itu, maka beliau mulai menyebutkan syarat-syarat wajib zakat peternakan. Maka beliau mengatakan, qala wa syaraitu wujubiha, dan syarat-syarat wajib zakat mawashi tadi, zakat peternakan ada sittatu asya, ada 6 yang beliau sebutkan di sini. Ada 6 yang beliau sebutkan di sini. Wa fi ba'di nusakhil matni, ya, sebagian manuskrip dari matan takrib atau matan Abu Syuja menyebutkan situ khisalin, ya, 6 macam, ya, sama saja khisal jamak dari khoslah, ya, maknanya adalah nau atau jenis. Ada 6 jenis atau ada 6 macam. Apa saja syarat wajib zakat peternakan? Yang pertama beliau mengatakan al-islamu Islam. Ya, al-islamu Islam. Dalilnya apa? Maksudnya yang dimaksud dengan Islam di sini adalah pemiliknya. Ya, dimaksud pemiliknya. Maka syarat yang pertama pemiliknya harus seorang muslim, baru ada kewajiban zakat. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah diantaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 267. Allah menyampaikan ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Ketika Allah di sini membahas tentang zakat,
Ya. Para ulama tafsir menyebutkan ayat ini membahas tentang zakat. Allah menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Maka karena yang dipanggil adalah orang yang beriman, maka orang kafir tidak masuk dalam nida ini, tidak masuk dalam khitab ini, panggilan ini tidak masuk. Ya. Anfiku, infakkan, maksudnya yang dimaksud infakkan di sini adalah keluarkan zakatnya. Dari apa? Min thayyibati ma kasabtum, dari hal baik yang kalian sudah upayakan. Wa mimma akhrajna lakum minal ardan, apa yang sudah kami keluarkan untuk kalian dari bumi, yaitu nanti ada pembahasan zakat tijarah dan juga zakat pertanian. Meskipun dua hal ini membahas tentang zakat perdagangan dan zakat pertanian, tapi dikiaskan dengan hal-hal yang lain dari zakat yang ada. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, ya, bahwasanya sahabat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menulis sebuah surat, yang surat ini terabadikan dalam kitab-kitab hadis, yang isinya adalah beliau menyampaikan bismillahirrahmanirrahim, hadhihi faridatus shadaqah. Ini adalah kewajiban sedekah, maksudnya kewajiban zakat. Allati farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sudah Rasulullah wajibkan alal muslimin, atas orang muslim. Kemudian beliau menyebutkan hadis yang cukup panjang, hadis yang masyhur dalam hadis-hadis, ya, dalam kitab-kitab hadis, ya, tentang beberapa aturan zakat. Maka di sini disebutkan bahwasanya wajiban zakat yang sudah diwajibkan oleh Rasulullah kepada kaum muslimin. Kemudian juga hadis yang lain, hadis riwayat Bukhari, ya. Ketika Nabi SAW mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal ke penduduk Yaman, maka Nabi SAW menyampaikan kepada sahabat Mu'adz, yang pertama kali adalah engkau ajak mereka masuk Islam. Ya, fa inhum ata'u laka bidzalik, jika mereka taat, ya, fa'alimhum, maka beritahu mereka tentang kewajiban sholat. Fa inhum ata'u laka bidzalik, ya, fa'alimhum anallahu aftarada alaihim, ya, shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah, jika mereka taat pada hal tersebut, baru ambil zakatnya. Diambil dari orang yang kaya dari mereka dan dikembalikan pada orang yang miskin dari mereka. Maka di sini menjadi dalil bahwasanya orang itu diajak masuk Islam dulu, baru disuruh bayar zakat. Ya. Karena Nabi SAW memberikan syarat fa'in. Ya. Fa'in. Ya. Maka in ini kalau dalam aturan bahasa Arab, dia adalah adatu syarat, kalimat yang menunjukkan persyaratan. Maka kalau tidak terpenuhi fa'inhum ata'u laka bidzalik, jika mereka tidak taat padamu, ya tidak memasuki langkah berikutnya gitu. Karena ini menjadi syarat. Taib, ala kulli hal, itu diantara dalil-dalil, apa namanya? Syarat wajib yang pertama, pemilik hewan-hewan tadi adalah seorang muslim. Maka dampaknya apa? Maka beliau sampaikan dampaknya, fala tajibu, maka tidak ada kewajiban ala kafirin asli, atas orang kafir yang asli kafir. Dia sejak lahir sudah kafir. Itu kafir asli itu gitu. Dia sejak lahir sudah apa? Kafir. Maka orang yang kafir maka tidak ada kewajiban zakat. Ya. Orang kafir tidak ada kewajiban zakat. Bagaimana kalau orang kafir ini masuk Islam? Maka tidak ada kewajiban zakat di masa kafirnya. Jadi dia tidak perlu mengkodok. Di masa kafirnya dia sudah ada kewajiban zakat sebenarnya. Tapi karena waktu itu kafir dia nggak keluarkan. Kemudian dia masuk Islam. Tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan sekarang. Itu kalau orang kafir asli. Orang kafir asli. Nah, maka beliau menyebutkan satu masalah. Bagaimana kalau orangnya itu kafir nggak asli? Nah, gimana kafir nggak asli? Murtad. Na'udzubillah. Ya, ini disebut para ulama, ya, keluar dari hukum kafir asli. Ini kafirnya nggak asli. Dia murtad dari Islam. Maka bagaimana kalau dia adalah orang murtad? Maka kata beliau, wa ammal murtaddu, adapun orang murtad, fasahih, maka yang benar, ya, pendapat yang sahih dalam mazhab Syafi'i, annama lahu mauqufun, bahwasanya hartanya ini dilihat dulu, didiamkan dulu, tidak langsung dikeluarkan zakatnya atau bagaimana? Disimpan dulu, dilihat dulu. Ya.
Maka hartanya orang murtad ini kata beliau mauqufun, dibiarkan dulu, disimpan. Fa in ada ilal Islam, jika dia nanti kembali ke masa Islamnya, ya, atau dia kembali kepada Islamnya, wajabat alaihi, maka di situ ada kewajiban dia membayar zakat. Wa illa, dan jika tidak, ya, maka kita ketahui ketika itu hartanya berarti tidak ada kewajiban zakat tuh. Terus hartanya kemana? Hartanya menjadi fai. Karena hartanya orang murtad itu dianggap fai. Fai itu apa? Berarti harta yang diambil dari orang kafir tanpa melalui perang. Maka termasuk orang murtad ini, maka dia hartanya diambil, ya. Kalau dia masuk Islam kembali, dia kembali kepada Islam, maka dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau misalkan dia mati dalam kondisi murtad, naudzubillah, maka hartanya itu fai, maka dia tidak dimasukkan ke harta zakat. Di Baitul Mal dia tidak dikelompokkan dengan harta zakat, tapi ke harta fai bersama dengan harta-harta perang. Ya, bersama dengan harta-harta perang. Ya. Taib. Maka ini kondisi orang yang murtad. Ya, kondisi orang yang murtad. Taib. Kemudian syarat yang kedua, qala al-musannif rahimahullah taala, wal hurriyatu. Yang kedua adalah hurriyah, kemerdekaan. Yang dimaksud pemiliknya adalah orang merdeka dan bukan budak. Ya. Pemiliknya orang merdeka dan bukan budak. Ya. Maka di sini beliau mengatakan, ya, fala zakata ala raqiqin, maka tidak ada kewajiban zakat bagi budak. Kalau misalkan budak itu punya harta, misalkan, ya, misalkan, ya, meskipun sejatinya budak itu ya tidak mungkin dia memiliki harta karena hartanya itu adalah milik tuannya. Ya, maka di sini beliau mengatakan, ya, maka tidak ada kewajiban zakat atas budak dengan segala macam bentuknya. Dengan segala macam bentuknya. Budak itu kan ada macam-macam. Yang pertama, budak murni 100%. Namanya qin, abdun qin. Ya, budak murni. Maka ini tidak ada kewajiban zakat karena secara asal dia tidak mungkin punya harta. Yang kedua, ada yang namanya mudabbar. Mudabbar itu orang yang dia budak punya akad dengan tuannya, dikasih tahu sama tuannya, kalau saya mati kamu nanti bebas. Itu mudabbar. Ya. Ini juga tidak ada kewajiban zakat karena secara asal dia tidak punya harta. Yang ketiga, umul walad. Umul walad ini budak perempuan yang dia itu disetubui oleh tuannya dan dia melahirkan anak tuannya. Maka ini secara otomatis ketika tuannya meninggal, dianya merdeka. Dan anak yang dia lahirkan otomatis jadi anak tuannya dan dia merdeka. Ya. Yang terakhir yang keempat namanya budak mukatab. Nah, ini yang memungkinkan dia punya harta, budak mukatab ini. Bagaimana itu? Budak berakad dengan tuannya bahwasanya silahkan kamu tebus dirimu dengan membayar kepada tuan itu dengan nominal tertentu. Maka nanti budak ini akan diizinkan untuk bekerja, mencari uang, atau pokoknya mencari uang demi menebus dirinya sendiri. Namanya mukatab. Nah, budak mukatab ini memungkinkan dia punya harta. Mungkin dia punya harta. Tapi meskipun dia mukatab, maka tidak ada kewajiban zakat. Misalkan dia punya harta yang wajib zakat. Ya. Kenapa? Karena mukatab ini akad yang akad yang tidak permanen. Karena sewaktu-waktu boleh budak ini membatalkan akadnya. Saya nggak jadi mukatab, saya tetap budak saja, bisa. Kalau kembali budak, maka ya hartanya kembali milik tuannya, bukan milik dia. Ya. Tip. Nah, maka kata beliau, wal hurriyatu fala zakata ala raqiq, maka tidak ada zakat bagi budak, baik dia itu jenisnya budak yang qin, budak mudabbar, budak mulwalad, budak mukatab. Nah, ada satu jenis budak lagi, namanya budak muba'ad. Budak muba'ad itu adalah separuh dirinya budak, separuh dirinya orang merdeka. Separuh dirinya budak, separuh dirinya orang merdeka.
Nah, bagaimana? Ya. Dan halal budak ini untuk hari ini hanya menjadi sekedar teori. Karena secara nyata kita sudah nggak pernah melihat perbudakan dan hampir tidak mungkin untuk ada perbudakan lagi. Ya, tapi ini yang terjadi. Maka budak muba'at ini adalah gambarannya kalau seandainya ada 2 orang iuran beli 1 budak, maka budak ini milik 2 orang. Taruhlah salah satu dari pemiliknya membebaskan budak ini, tapi yang orang satunya tidak membebaskan. Maka budak ini statusnya dia separuhnya budak, separuhnya orang merdeka. Maka sehari dia jadi budak, sehari dia jadi orang merdeka. Nah, orang yang statusnya semacam ini, berarti dia ada sisi merdeka pada dirinya. Tapi juga ada sisi budak. Nah, nanti kalau dia punya harta sendiri, itu statusnya apa? Maka kata beliau, wa ammal muba'at, adapun budak yang muba'at, fatajibu alaihi zakatu, maka wajib atasnya zakat. Maka wajib atasnya zakat. Fima malakahu, dalam apa yang dia miliki, biba'dihil hurri, dengan sebagian dari dirinya yang merdeka. Maka kita katakan budak muba'at ini, kalau dia bekerja pada masa bebasnya itu dia bekerja, ya dia bekerja dan punya harta, ya dia bekerja dan punya harta dari pekerjaan waktu dia merdeka itu, taruhlah sampai ada kewajiban zakat peternakan, misalkan dia punya ternak, maka ada kewajiban zakatnya. Loh, dia tapi ada sisi budaknya, iya, tapi dia dapat peternakan itu dan dia mengelola peternakan itu, harta tersebut dia dapatkan dan dimiliki dari sisi merdekanya, bukan dari sisi budaknya. Baik. Maka ini syarat yang kedua dari syarat kewajiban zakat. Syarat yang ketiga. Ya, syarat yang ketiga. Qala al-musannifu rahimahullah wal milkut tam, dan kepemilikan yang sempurna. Dalam artian harta itu memang dimiliki olehnya. Harta itu memang benar-benar dimiliki olehnya. Maka ini ada kewajiban zakat. Ya, sebelum kita jelaskan apa yang menjadi dalil hal ini. Ya. Yang menjadi dalil hal ini adalah surat Taubah ayat 103. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan khudz min amwalihim shadaqatan. Ambillah dari harta mereka shadaqatan. Ya, zakatnya. Ambillah zakatnya dari harta mereka. Maka ketika Allah menyebutkan amwal kemudian disambung dengan dhamir him. Ya, namanya idhofah. Maka harta ini dinisbatkan kepada kaum muslimin itu sebagai kepemilikan, ya, sebagai kepemilikan. Maka di sini ketika harta itu memang dimiliki olehnya, maka ada kewajiban zakat. Ya. Nah, sekarang dampaknya apa? Dampaknya gini. Maka ada orang yang dia itu memiliki harta, dan harta itu dinisbatkan, kalau ditanya hartanya punya siapa? Punya fulan. Dan memang orang tahu, oh iya itu hartanya fulan. Tapi taruhlah fulan ini tidak dianggap sah dalam mengelola hartanya sendiri. Tapi dia pemilik. Tapi dia ngelola secara syariat fikih nggak bisa, nggak boleh. Contohnya misalkan apa? Contohnya dia masih anak-anak yang masih belum mumayyiz. Anak yang sangat kecil. Terus dia dapat harta banyak. Ya. Taruhlah misalkan dia dapat warisan dari ayahnya meninggal berupa peternakan. Peternakannya ya, isinya ada sekitar 50 ekor sapi peternakannya. Ya, peternakannya. Maka si anak ini yang statusnya harta itu milik si anak. Pemilikinya sempurna, tapi dia nggak sah kalau misalkan dia mau tak jual semuanya gitu, nggak sah. Hartanya yang mengelola adalah walinya. Harta yang mengelola adalah walinya. Maka kita kan apakah ada kewajiban zakat bagi si anak ini? Di hartanya tersebut kita katakan ada. Dia wajib zakat. Duh, kenapa wong anaknya ini nggak boleh untuk mengelola harta itu? Iya, mengelola harta ya tidak sama dalam masalah zakat, tidak
ada hubungannya dengan kepemilikan harta. Yang dipandang dalam zakat itu kepemilikan, bukan keabsahan dalam mengelola harta. Jadi meskipun dia nggak sah untuk mengelola hartanya, selama harta itu milik dia, ya wajib zakat. Ya, makanya Nabi SAW menyampaikan, ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Nabi SAW menyampaikan, alaman waliya yatiman lahumal. Ketahuilah siapa yang dia itu menjadi wali bagi anak yatim, dan anak yatim punya harta banyak. Falyat tajir fihi. Silakan dia kelola hartanya itu, dikembangkan untuk dijadikan modal untuk berbisnis, dikembangkan. Kenapa? Kok diperintahkan? Ini keanjuran saja supaya sebagian harta, enggak semua hartanya ya langsung dibuat modal bisnis, enggak. Tapi sebagian hartanya yang sekiranya bisa dijadikan modal, ada yang dijadikan modal untuk berbisnis, nanti kembalikan pada anak itu. Kenapa? Wala yatrukhu hatta ta'kulahu shadaqah. Jangan biarkan harta itu diem saja, akhirnya dia dimakan oleh zakatnya. Ya kalau misalkan dia nggak dikembangkan, dia akan setiap tahunnya akan kena zakat terus, kena zakat terus, kena zakat terus. Maka kata Nabi SAW, silahkan dikembangkan. Ya, silakan dikembangkan. Tapi tentu saja harus amanah dan seterusnya. Tape. Nah, demikian juga kalau misalkan dia adalah orang gila. Taruhlah orang punya peternakan yang luar biasa, dia sukses ternak kambing misalkan, ya. Dia punya ratusan ekor kambing, dia memiliki banyak harta tersebut, dan taruhlah akan wajib zakat. Terus habis itu dia gila. Ya, habis itu Dia gila. Akhirnya peternakannya dipegang sama orang lain yang menjadi wakil dirinya, yang menjadi walinya. Ya. Maka kita katakan, apakah hartanya si orang gila ini ada wajib zakat? Iya. Loh, dia tidak sah untuk mentasarufkan hartanya. Misalkan kalau dia ambil hartanya sendiri, ngambil satu kambingnya sendiri saja, dijual pada orang, jual belinya nggak sah, dia orang gila. Ya, tapi kita katakan tadi, bahwasanya dipandang dalam masalah zakat ini bukan masalah keabsahan untuk mentasarufkan, bukan masalah sah mengelola, tapi masalah itu hartanya atau tidak. Selama itu hartanya, meskipun dia nggak sah mengelola, tetap wajib zakat. Itu yang dimaksud dengan al-milku tam, kepemilikan sempurna. Ya, jadi kepemilikan sempurna. Ya. Taib. Kemudian di sini beliau mengatakan, makanya fal milku dhaif, maka kepemilikan yang lemah, la zakata fihi, maka tidak ada zakat padanya, ya. Maka tidak ada zakat padanya. Kepemilikan yang lemah, maka tidak ada zakat padanya. Taib. Beliau berikan contoh, ya. Beliau berikan contoh yang termasuk kepemilikan lemah, yaitu seandainya ada orang, dia jual beli, melakukan transaksi jual beli, tapi barangnya itu belum dia pegang, dia beli tapi barangnya tak ambil nantilah gitu. Ya. Maka barang ini masih ada di penjualnya, tapi sudah dibayar, itu sudah jadi miliknya, tapi dia belum dikobet, belum diterima. Ya. Taruhlah barang itu nggak diambil-ambil, misalkan peternakan itu katanya mau diambil, diusung, kok ternyata nggak diambil-ambil misalkan. Sampai 1 tahun. Ya, sampai 1 tahun. Ya. Mau pertanyaannya, peternakan hewan ini, hewan-hewan ini yang sudah dibeli orang, tapi belum diambil sama orangnya, dan dibiarkan di sini sampai 1 tahun, ada kewajiban zakatnya atau tidak? Ya, ada kewajiban zakatnya atau tidak? Imam Syafi'i punya 2 pendapat. Imam Syafi'i punya 2 pendapat. Ya. Qaul qadimnya Imam Syafi'i, pendapat lamanya Imam Syafi'i, beliau mengatakan dia nggak ada kewajiban zakat. Dia nggak ada kewajiban zakat. Kenapa? Karena kepemilikannya lemah. Karena kepemilikan lemah. Ya. Kepemilikan itu baru sempurna kalau dia sudah bayar, terus diterima barang itu, dia bawa. Bukti bahwasanya kepemilikan lemah, ya, kepemilikannya itu lemah. Kalau dia beli barang,
barangnya masih ditinggalkan di tempat itu, kemudian dia jual kepada orang lain, maka nggak boleh. Ya, kenapa? Karena di antara syarat keabsahan kita menjual barang adalah barang itu sudah fi qabdihi. Ya. Fi qabdihi. Maka misalkan orang tadi dia sudah beli ternak itu, tapi ternaknya dibiarkan saja, nggak diangkut-angkut ke peternakan dia. Ya. Nggak diangkut ke peternakan dia. Kemudian di tempat lain dia jual peternakan hewan-hewannya itu, maka nggak boleh. Ya. Nabi SAW menyampaikan la tabi' ma laisa indak. Ya. Dalam riwayat yang lain la tabi' malam takbidhu. Jangan jual barang yang belum kamu pegang kuasanya. Itu. Maka kepemilikannya lemah. Ya, maka kepemilikannya lemah. Pendapat yang kedua, pendapat Imam Syafi'i itu pendapat Imam Syafi'i ketika di Baghdad. Nabi SAW berangkat ke Mesir. Di Mesir Imam Syafi'i mikir lagi. Ya, mikir lagi, beliau berijtihad. Ijtihad yang kedua menghasilkan hukum kayak pendapatku biar ini salah. Dan itu biasa, para ulama seperti itu mengkoreksi pendapat dirinya sendiri, itu sangat wajar sekali. Itu menunjukkan bahwanya memang ulama ini nggak main-main dalam mencetuskan hukum, gak anggar ngomong gitu, enggak. Tapi selalu berpikir, saya benar nggak yang ngomong itu? Kalau misalkan dipandang kok kayak salah, tidak malu para ulama itu untuk merevisi pendapatnya sendiri. Ya. Untuk merevisi pendapatnya tidak malu. Ya. Selama memang pendapat pertama itu memang dihasilkan dari ijtihad. Kalau memang pendapat pertama itu memang ngawur, ya, asal ngomong, ya, maka ini bukan merevisi, ya. Nanti jadinya klarifikasi walian. Nah, yang pertama asal ngomong gitu. Ya, kalau ini Imam Syafi'i nggak ada klarifikasi, Imam Syafi'i revisi. Ijtihad saya yang pertama salah. Kata Imam Syafi'i ketika sudah nyampe di Mesir ngajar murid-muridnya Imam Muzani, Imam Buaiti, Imam yang lain. Beliau katakan, saya dulu di Baghdad berpendapat seperti itu. Tapi sekarang pendapat saya, orang yang beli hewan kemudian dibiarkan di peternakan orang itu sampai 1 haul, saya katakan wajib zakat. Wajib zakat. Karena Imam Syafi'i ketika itu pendapat kedua menyatakan dia kepemilikannya sempurna. Dia kepemilikannya sempurna. Ya. Karena ketika orang tanya, ini hewan punya siapa? Hewan punya Pak Fulan, karena sudah dibeli. Loh, tapi pendapat lamanya Imam Syafi'i mengatakan katanya itu pemilikan yang lemah. Ya, Imam Syafi'i memandang karena orang itu nggak boleh jual barang itu karena belum. Maka kita ingat tadi bahwasanya ketidakabsahan dalam tasarruf tidak mempengaruhi kesempurnaan orang memiliki barang itu. Jadi ketika dia tidak bisa mentasarrufkan, tidak bisa tidak bisa menjual belikan barangnya itu sendiri, bukan berarti barang itu bukan milik dia gitu. Ya. Jadi ala kulli hal ini bagaimana pandangan Imam Syafi'i yang cukup jeli ya. Ketika di Mesir cukup jeli, dan mu'tamad madzhab Syafi'i berpendapat mengikuti pendapat Imam Syafi'i yang baru, ada wajib zakat. Tapi ala kulli hal itu faedah yang disebutkan di sini ya. Sebenarnya ini cukup pelajaran yang cukup mendalam ya, tapi karena disebutkan di kitab kita nggak apa-apa kita sebutkan. Maka beliau mengatakan contohnya apa? Kepemilikan yang lemah la zakata fihi kal mushtari qabla qabdihi, seperti pembeli qabla qabdihi sebelum dia menguasai, sebelum dia mengambil barang yang dibeli. Maka kata beliau la tajibu fihi zakah, maka tidak ada kewajiban zakah kama yaktadhihi, sebagaimana ini adalah konsekuensi kalamul musannif, ucapan dari penulis kitab yaitu Imam Abu Syuja. Taba'an lil qaulil qadim, dan ini Imam Abu Syuja penulis Matan Takrib mengikuti pendapat qadimnya Imam Syafi'i, pendapat lamanya. Tapi kata beliau, pensyarah Fathul Qarib, beliau mengatakan lakin al jadida al wujubu, tapi pendapat yang baru dia wajib. Karena dilihat orang yang beli barang dan belum diambil, maka ini ia memang benar, dia itu tidak bisa mentasarufkan, tapi dia sudah menjadi pemilik lengkap, pemilik sempurna gitu. Ala kulli hal. Ya, maka di sini itu faedah ada dua pendapatnya Imam Syafi'i ya, dan yang menjadi pendapat utama dalam mazhab Syafi'i adalah orang tersebut
tetap mengeluarkan zakatnya ya untuk barang yang belum diambil. Nah, sekarang kita perlu contoh kalau misalkan kepemilikan lemah itu tidak ada zakatnya. Kan kalau misalkan dibuat contoh kepemilikan lemah itu adalah pembeli yang sebelum mengambil barangnya itu pemiliknya lemah tapi ternyata khilaf. Ya. Yang menjadi kesempatan contohnya kepemilikan lemah itu apa? Hartanya budak mukatab itu lemah. Hartanya budak mukatab itu lemah. Ya. Kenapa ya tadi kita sampaikan? Karena kapanpun ya, sewaktu-waktu bisa dibatalkan. Sewaktu-waktu bisa dibatalkan. Jadi kalau misalkan dia punya harta, terus kok akadnya batal, ya hartanya jadi milik tuannya. Jadi kepemilikannya itu kayak masih belum stabil, nggak bisa hilang darinya enggak. Jadi kepemilikannya masih goncang, masih mungkin untuk diambil barang itu. Ya, itu salah satu contohnya. Salah satu apa? Contohnya. Taib. Ala kulli hal, ya, ala kulli hal. Maka kita kembali ke sini. Kemudian beliau menyebutkan syarat wajib yang itu tadi yang ketiga. Kemudian syarat wajib yang keempat, beliau mengatakan wan nisabu dan nisab. Maka peternakan baru ada wajib zakat peternakan ketika sudah mencapai nisab. Dan nisab zakat peternakan nanti kita akan bahas, ada pembahasannya tersendiri, tidak dirinci di sini. Tapi apa dalilnya bahwasanya wajib zakat peternakan adalah nisab? Ya, di antaranya dalilnya adalah hadis riwayat Nasa'i. Nabi sallallahu menyampaikan laisa fi maduna khamsati dzaudin shadaqah. Ya, bahwasanya tidak ada zakat pada onta yang kurang dari 5 ekor. Karena batas nisab 5 ekor. Maka kalau sudah mencapai 5 baru ada zakat. Maka ini menjadi dalil bahwasanya ada hitungan khusus. Tidak semua orang berternak onta, sapi, dan kambing langsung otomatis zakat. Enggak. Tapi ada hitungan khusus namanya nisab. Ya. Maka hadis ini menjadi dalil bahwasanya ada kewajiban nisab, dan juga ada hadisnya sahabat Abu Bakar yang cukup panjang ya. Tidak kita baca di sini. Maka ini syarat yang keempat. Kemudian beliau sampaikan syarat yang kelima. Qal musannif rahimahullah ta'ala wal haulu. Syarat yang kelima adalah haul. Apa haul itu? Yaitu berlalunya waktu 1 tahun. Hewan tadi dia miliki selama 1 tahun. Ya. Hewan tadi dia miliki selama 1 tahun. Ya. Baik. Maka yang dimaksud dengan hewan tadi dimiliki selama 1 tahun adalah selama 1 tahun penuh hewan itu tidak berkurang dari nisabnya. Tidak berkurang dari nisabnya. Ini yang dimaksud. Dari batas minimal nisabnya itu maksudnya ya. Tidak kurang ya, tidak berkurang sampai ya batas minimal nisabnya. Maka beliau mengatakan falauna qasa kullun minhuma ya, seandainya ya kurang setiap dari keduanya fala zakata, maka enggak ada zakat. Ya. Maka tidak ada zakat. Ya. Maka zakat peternakan itu ya, maka zakat peternakan ketika dia start ngitung haulnya adalah ketika hewan itu sudah mencapai batas minimal nisab, maka di situ dia start ngitung. Ya. Ketika itu dia start ngitung. Apa dalilnya haul ini? Dalilnya haul ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam kitab sunannya. Nabi SAW menyampaikan la zakata fi malin hatta yahul alaihil haul. Tidak ada zakat pada satu harta sampai berlalu padanya 1 haul. Sampai berlalu padanya satu haul. Baik. Kemudian di sini ada masalah yang ingin kita tambahkan dalam masalah haul ini. Ya, dalam masalah haul ini. Apa masalahnya? Jika hewan yang dia miliki itu beranak di pertengahan haul. Hewan yang dia miliki itu beranak, melahirkan anak di pertengahan haul. Pertanyaannya,
anaknya ini punya haul sendiri atau haulnya ikut induknya. Atau haulnya ikut induknya. Jadi misalkan ya, misalkan taruhlah seorang punya onta. Ya, taruhlah seorang punya onta. Nisab onta minimal kan 5. Ya, minimal 5. Kemudian dia ini nisab kedua habis itu kan 10 ya. Taruhlah dia itu punya 9 onta. Punya 9 onta. Dia sudah start, dia kulaan punya 9 onta. Start ngitung haul. Ya, taruhlah dia mulai dari bulan Januari misalnya gampangnya. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Ya. Di bulan Juli, 1 ontanya melahirkan 1 anak. Taib. Kalau misalkan anak ini haulnya ikut induknya di akhir Desember, kewajiban zakatnya adalah 2 ekor kambing. Karena zakatnya onta itu kalau dia 5, 1 kambing. 10, 2 kambing. Tapi kalau 9 masih 1 kambing. Nah pertanyaan, kalau misalkan anakan ini ikut induknya, haulnya ikut induknya, maka nanti dihitung. Jadi dia keluarkan 2. Tapi kalau misalkan anaknya ini punya haul sendiri di akhir haul, dia cuma mengeluarkan 1. Nanti anaknya ini ditengkeri sendiri. Ditengkeri sendiri, ini yang nggak masuk sini gitu. Taib ala kulli hal. Maka di sini ya kita katakan ya, ketika induk melahirkan seekor anak atau melahirkan anak, kita lihat dulu ada 2 kondisi. Kondisi yang pertama, jika indukannya itu memang sudah mencapai nisab dengan yang lainnya. Sudah mencapai nisab dengan yang lainnya. Misalkan tadi, ya. Contohnya adalah induknya ini ya sudah masuk dalam hitungan nisab sebelumnya, karena kan ada 9, berarti kan dia sudah lewat nisab. Ya. Maka kalau indukannya itu sudah lewat nisab dengan teman-temannya, kemudian dia melahirkan anak, maka haul anak ini ikut haul induknya. Ikut haul induknya. Ya. Tapi kalau induknya ini bersama dengan rekannya itu belum mencapai nisab, maka dia punya haul sendiri. Ya, maka dia punya haul sendiri. Ya. Jadi dia nggak dihitung bersama induknya. Ya, dia tidak dihitung bersama induknya. Misalkan gini. Dia punya hewan 3 atau 4 lah misalkan, kita bicara 4 lah misalkan, 4 ekor onta. Dia beli di bulan Januari, 4 ekor onta. Ya. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Ya. Ya. Di bulan Juli melahirkan 1 onta jadi 5. Di akhir Desember dia masih belum ada kewajiban zakat. Ya, belum ada kewajiban zakat. Ya. Meskipun induknya itu ya, induknya tadi dibeli bulan Januari. Nah, kapan dia punya kewajiban zakat? Di bulan Julinya. Karena baru muncul anak tadi di bulan Juli itu. Ya, jadi ala kulli hal ada 2 kondisi untuk anak dari hewan itu. Jika induknya itu sudah mencapai nisab, maka dia mengikuti haul induknya. Jika belum mencapai nisab, maka dia punya haul sendiri. Taib. Mungkin itu dulu, adzan terlebih dahulu, kemudian kita sebutkan ada 1 syarat wajib lagi. Gitu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمدا Asyhadu. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله Baik, kita lanjutkan syarat wajib dari zakat peternakan ya. Mungkin untuk syarat wajib dari zakat yang lain insya Allah kita bahas di pertemuan berikutnya. Melanjutkan syarat wajib dari zakat peternakan yang keenam, maka kata beliau wasaumu as-saum. Apa yang dimaksud dengan as-saum itu? Beliau mengatakan wa huwa ra'yi fi kala'in mubahin. Yaitu penggembalaan hewan tersebut, makanan hewan tersebut fi kala'in mubah, pada rumput yang bebas. Ya, rumput yang bebas atau yang gratis. Ya. Atau yang dia mengeluarkan biaya tapi sangat-sangat kecil nominalnya. Itu syaratnya. Ya. Maka di sini kita tahu, ya. Atau sebelum itu apa dalilnya bahwasanya syarat wajibnya zakat adalah syarat wajibnya zakat peternakan adalah jika hewan peternakan itu makanannya adalah gratis ngambil dari rumput-rumput liar, atau mungkin dia membayar tapi sangat-sangat kecil nominalnya. Ya, sangat-sangat kecil nominalnya. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Ya. Nabi SAW menyampaikan wa fi saimatil ghanam idza kanat arba'in dan seterusnya. Dan jika ghanam itu kambing, saimah itu sifat dari saum. Jika kambing itu dia saum. Ya, pakai sin ya, bukan pakai sod. Kalau sod puasa. Ya. Jika kambing itu dia sifatnya saum. Yaitu apa? Dia diberi makan dari rumput yang gratis liar atau dengan biaya tapi yang sangat-sangat sedikit. Ini masuk kategori saum. Ya. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dalam kitab sahihnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi kulli ibilin saimah. Di setiap unta yang memiliki sifat saum tadi makanannya. Ya. Fi ibilin saimah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan satu sifat. Maka kalau sifat ini hilang, maka ya tidak berlaku hukumnya kan gitu. Ya, tidak berlaku hukumnya. Tapi itu dalilnya. Maka dari sini kita tahu, kalau misalkan dia punya hewan peternakan dan makanannya itu beli dengan biaya yang cukup lumayan. Ya, biaya cukup lumayan. Ya, biayanya lumayan besar gitu maksudnya. Ya, bukan misalkan
pakannya itu beli dari produk-produk. Ya, dia enggak cuma rumput saja kan supaya nutrisinya bagus dan seterusnya, maka dia diberikan makanan selain rumput macam-macam ya. Ini ya itu campur sayuran, ada nutrisinya, ada vitaminnya macam-macam. Ya, maka kalau makanannya semacam itu tidak ada kewajiban zakat peternakan. Kalau makanannya menggunakan biaya, ya, menggunakan biaya yang tidak kecil, maka tidak ada kewajiban zakat peternakan. Kenapa? Karena syarat wajibnya adalah saum tadi. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau misalkan makanannya campur? Dia beli pakannya itu, tapi nggak diberikan di setiap hari. Mungkin ada hari-hari tertentu dia diberikan treatment khusus. Hari biasa ya, diretno biasa gitu. Maka bagaimana? Maka beliau menyampaikan ada dua kondisi. Kondisi yang pertama, fa'in ulifat al-masyiyatu. Jika hewan itu diberi makan dengan alaf itu makanan yang beli gitu ya. Jika makanan hewan itu beli, mu'dhamul hauli, di sebagian besar dari 1 tahun, sebagian besar harinya dari 1 tahun, ya. Misalkan dalam setiap pekannya dalam 7 hari, ya, dalam 7 hari setiap pekannya dia itu ngasih makannya misalkan ya 5 harinya ngasih makan beli, 2 harinya baru ngarit. Ya, maka ini kalau dihitung nanti 1 tahun ya jelas banyak itu. Maka kata beliau kalau seandainya diberi pakannya itu jumlah harinya ya mendominasi dan dia banyak, fala zakat fiha, maka enggak ada kewajiban zakat. Enggak ada kewajiban zakat. Ya. Wa in ulifat nisfuhu fa'aqal. Tapi kalau seandainya diberi pakan belinya itu ya separuh atau kurangnya. Separuh atau kurangnya. Misalkan di total ya selama 1 tahun itu ya mungkin sekitar ya 7 bulanan lah. Mungkin sekitar 5 bulanan lah. Dia diberi makan beli, sisanya ngarit. Ya, sisanya ngarit misalkan. Faqal qadran ta'ishu bidunihi bila dharin, yang mana hewan itu bisa hidup tanpa pakan beli tadi, bila dharin bayinin, tanpa kemudaratan yang jelas, wajabat zakatuha, maka wajib zakatnya. Kalau misalkan apa? Kalau misalkan kadar pakan belinya itu lebih sedikit ya daripada pakan gratisnya tadi, daripada rumput liarnya tadi. Ya, wa illa fala, dan jika tidak maka tidak ada kewajiban, yaitu tadi karena ya dilihat dari mana yang lebih mendominasi, pakan beli atau pakan gratisnya tadi. Ya, maka kalau misalkan yang lebih mendominasi adalah pakan belinya, tidak ada kewajiban zakat. Kalau yang lebih mendominasi adalah pakan gratisnya, ada kewajiban zakat, tidak ada kewajiban zakat. Kalau yang mendominasi adalah pakan gratisnya, maka ada kewajiban zakat. Ya, jadi ini di antara syarat-syarat zakat peternakan, syarat wajib zakat peternakan. Beliau sebutkan 6, di sini saya sebutkan tambahi 1. Ya, yang tidak disebutkan di kitab ini. Yang ke-7, syaratnya adalah hewan itu bukan hewan untuk pekerjaan. Bukan hewan pekerja. Ya. Hewan itu bukan hewan pekerja. Maka kalau misalkan dia di kandangnya misalkan dia punya sekitar ada 40 ekor sapi. Ya, ada 40 ekor sapi, itu sudah wajib zakat sapi sebenarnya. Cuma memang sapi-sapi ini ada di kandang dia. Fungsinya untuk membajak sawah dia yang berhektar-hektar. Jadi sapi ini memang dia kasih pakan setiap diramut dan seterusnya. Tujuannya karena dia punya sawah. Daripada nyewo, ya mending ngeramut sapi dewe gitu. Maka kalau sapi yang semacam ini dia ada di kandang tapi fungsinya adalah untuk pekerja, maka ada kewajiban zakat. Nggak ada kewajiban zakat. Ketika difungsikan untuk apa? Hewan pekerja. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis, ya. Yang diriwayatkan Imam Daruqutni. Nabi SAW menyampaikan laisa fil ibilil awamili shadaqatun. Tidak ada pada onta pekerja itu zakatnya. Tidak ada pada onta pekerja itu zakatnya.
Ya. Misalkan apa? Misalkan onta pekerja itu, misalkan dia pedagang barang-barang. Kalau zaman dulu orang mau melakukan perjalanan dagang, enggak seperti sekarang ya. Makanya butuh kendaraan pengangkut. Kendaraan pengangkut yang paling kuat untuk ngangkut barang ya onta. Maka daripada dia nyewa onta orang, dia mendingan napa jenenge ngingu onta dhewe gitu ya. Untuk apa? Untuk mengekspor barangnya misalkan ya misalkan dari Mekah menuju Syam atau dari Mekah menuju Yaman, daripada dia sewa onta orang bayar, mendingan dia punya onta sendiri. Nah, maka di onta semacam ini maka tidak ada kewajiban zakatnya karena dia dipersiapkan untuk pekerjaan, bukan untuk diperjualbelikan atau yang semacamnya. Tapi mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan malam ini, yaitu tentang syarat wajib zakat peternakan. Insyaallah pertemuan berikutnya kita lanjutkan syarat wajib pada zakat-zakat yang lain. Wallahu taala alam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru ta'ala alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.